Siapa yang frustasi ngelihat Kafka di episode 2 ini gagal Henshin melulu? Nah, kita sama nih. Oke lah, waktunya untuk gua breakdown anime Kaiju nomor 8 season 2 episode 2. Pantengin sampai akhir ya videonya. Scene dibuka dengan gempa yang sampai meluluh lantakan kota dan bangunannya yang membuat lubang besar. Warga yang penasaran pun datang berkerumunan di sekitar lubang tersebut. Heran ya, bukannya lari malah mendekat. Dan kemudian salah satu warga mencoba untuk merekam menggunakan ponselnya dan terlihat sepasang cahaya putih kecil yang lama-kelamaan cahaya putih tersebut semakin banyak dan tampaknya seperti mata. Wanita yang merekam itu tadi mencoba untuk memperbesar resolusi kameranya dan tampaklah semut-semut raksasa yang langsung keluar dari lubang tersebut dan langsung menyebar ke seluruh penjuru kota. Scene lalu beralih di markas pusat. Terlihat para anggota divisi 1 termasuk Kikoru dan juga Kafka baru saja selesai menjalani latihan pagi bersama. Seperti yang kita tahu, fisik Kafka sangat lemah sehingga kelihatan banget kalau dia yang paling ngos-ngosan di antara mereka. Dan dari jauh Kikoru memperhatikan Kafka yang masih sangat kelelahan. Dan sore harinya Kafka lanjut latihan lari. Kafka sudah pasti harus latihan lebih berat daripada yang lainnya karena seperti kata Isao, ia harus menunjukkan kemampuannya jika ingin tetap ada di divisi pertahanan. Sementara itu Kikoru terlihat mendatangi ruangan Narumi. Tujuannya adalah meminta bantuan Narumi untuk latihan dengannya. Namun saat Kikoru membuka pintu, tampak Narumi yang sedang berlutut di hadapannya. Ini ngapain lagi nih orang ya? Pinjam duit dong, kata Narumi lantang. Astaga. Kikoru tentu saja terkejut, kok tiba-tiba komandannya ini mau minjam duit gitu loh. Bayangkan komandan yang gajinya lebih tinggi dari bawahannya, lah malah minjam duit nih ke bawahannya. Narumi kemudian melanjut memberitahu Kikoru kalau ia bingung nih. Dia nggak tahu kemana gaji yang minggu lalu kok mendadak raib. Otomatis Kikoru berteriak pada Narumi dan mengatakan bahwa hal ini karena di kamarnya banyak banget kotai Amazon. Yap, ini sudah jelas kalau Narumi belanja game atau robot lah, makanya gajinya itu habis loh. Kikoru kemudian mengomel lagi dan bilang pada Narumi kalau ia sudah gila karena minta uang sama bawahannya. Sementara Narumi masih minta tolong nih untuk minjam duit ke Kikoru. Kikoru masih mencak-mencak dan bilang kalau Narumi harus nemenin dia latihan. Tiba-tiba alarm kemunculan Kaiju pun berbunyi. Hasegawa lalu menghampiri mereka dan mengatakan untuk segera bersiap. Pasukan divisi 1 sudah bersiap dengan seragam lengkap. Begitu pula dengan Narumi yang sambil mengomel padahal dia ada negosiasi penting. Tahulah kalian apa negosiasi yang Narumi maksud. Nah, Narumi lalu memerintah divisinya untuk maju dan menghabisi para Kaiju. Para penduduk panik dengan semut-semut raksasa yang menyerang dan mencoba untuk mengevakuasi diri mereka masing-masing. Terlihat di balik mobil ada kakak beradik yang bersembunyi. Sang adik ketakutan, namun dikuatkan oleh kakaknya yang bilang bahwa divisi 1 akan datang. Narumi akan datang. Tiba-tiba saja seekor semut mendatangi mereka. Saat hendak melahap kedua anak tersebut, Narumi beneran datang dan langsung menghabisi kaiju semut tersebut. Dengan coolnya, Narumi bilang kepada anak itu bahwa dia dihukum karena tidak memanggilnya dengan sebutan kapten. Nah, sebagai hukumannya, ia menyuruh anak itu untuk membuat tweet 10 kali dan mengatakan Narumi keren. Akhirnya kedua anak itu pun diungsikan. Narumi lalu menghubungi kembali bawahannya untuk menanyakan situasi dan memerintahkan prioritas mereka adalah keamanan para warga sipil dan juga menyuruh bawahannya untuk menghabisi atau mengarahkan kaiju-kaiju tersebut ke tempat pembasmian. Nah, Narumi lalu memerintahkan Kafka dan juga Kikoru untuk menghabisi para kaiju yang masuk ke area pembasmian di mana tempat mereka berdua berada. Sementara itu di markas komando 318, Isao dan para petinggi lainnya sedang memantau Kafka kalau nanti ia akan berubah. Untuk saat ini tanda-tanda vital dari Kafka stabil. Beralih ke TKP, serangan udara maupun darat membuat kaiju semut tadi merubah jalurnya menuju jalur pembasmian. Kikoru yang ada di sana sudah menyiapkan senjatanya dan bersiap untuk menyambut para kaiju. Sementara itu Narumi memerintah Shinonome untuk membantu Kikoru. Namun belum sempat dijawab oleh Shinonome, kaiju korban Kikoru mendarat di sebelahnya. Shinonome terlihat terkejut dan Kikoru kembali menyerang kaiju tersebut dan memperlihatkan kemampuannya di hadapan pasukan divisi 1 yang ada di situ dan membuat yang lain pun terkejut dengan kemampuan Kikoru. Sedangkan Kikoru sibuk dengan pemikirannya sendiri. Ia masih membandingkan dirinya dengan Hoshina dan juga Mina yang kekuatannya kali ini belum cukup, sambil terus menghadapi para kaiju. Dan melihat hal ini, Shinonome pun memuji Kikoru. Namun tiba-tiba Kikoru menembak kaiju yang ada di belakang Shinonome dan menegurnya untuk tidak lengah. Dengan nada kesal, Shinonome pun mengatakan pada Kikoru bahwa nyalinya besar dan memamerkan senjatanya. Beberapa anggota divisi 1 masih memuji kemampuan Kikoru. Hasegawa bahkan mengatakan pada Narumi nih bahwa Kikoru lebih kuat darinya saat Narumi baru masuk, yang tentu saja membuat Narumi lagi-lagi meradang. Narumi itu kelihatan banget nggak suka kalau dia dibanding-bandingin dengan orang, apalagi soal kekuatan.
Narumi lalu mengatakan pada Hasegawa kalau ada yang aneh nih dengan kaijunya. Biasanya kaiju tipe ini tuh jarang muncul ya, bahkan saat para warga pun melakukan pekerjaan menggali terowongan. Dan sepertinya ini pertama kali para kaiju ini naik ke permukaan. Hasegawa lalu menyimpulkan bahwa kejadian ini sama dengan kejadian di markas Tachikawa. Narumi membenarkan dan bilang kalau pasti ada yang mengendalikan mereka. Sementara itu, beberapa kaiju sudah pergi ke arah pembasmian tempat Kafka berada. Pasukan Divisi 1 sudah menunggu. Kafka terlihat gemetaran. Sementara di Pusat Komando 318, para petinggi sedang mengawasi Kafka tentunya. Kafka terlihat akan bersiap untuk menyerang para kaiju tersebut. Kafka lalu bertransformasi parsial dan langsung melompat ke arah para kaiju dan mendaratkan pukulan. Namun secara mengejutkan perubahan Kafka kembali seperti semula dan dengan cepat semut kaiju tersebut melempar Kafka. Tentu saja para petinggi yang ada di pusat komando pun kebingungan melihat hal ini. Kafka kembali diserang. Kafka membatin bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan para kaiju ini hanya dengan transformasi parsial. Oleh karena itu Kafka mencoba bertransformasi sempurna. Nah, susah payah namun lagi-lagi gagal melakukan perubahan. Hal ini langsung membuat kaiju tersebut lagi-lagi menyerang Kafka. Kafka tentu saja masih heran dengan yang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba dari pusat komando mendeteksi adanya keberadaan kaiju kuat tepat di bawah Kafka berdiri. Tanah di bawah Kafka pun bergetar lalu keluarlah semut kaiju yang lebih besar dan kali ini disertai dengan kaiju nomor 9. Narumi yang sedari tadi sudah menduga hal ini langsung berpikir bahwa kaiju nomor 9 mengincar Kafka. Kafka nomor 9 berkata bahwa ini yang aneh. Dia datang karena mendeteksi kaiju nomor 8 tapi dia nggak ada di sana. Nah, kaiju nomor 9 ini pun lalu melihat Kafka dan langsung mendebak bahwa Kafka adalah kaiju nomor 8. Kafka akhirnya sadar bahwa nomor 9 bisa mendeteksi kaiju. Tiba-tiba saja ia ditembak oleh nomor 9. Kafka mencoba berubah lagi dan lagi-lagi gagal. Narumi yang memantau kondisi ini pun memutuskan untuk membantu Kafka, namun ia dihadang oleh nomor 9 yang entah bagaimana dapat membelah diri. Nah, tiba-tiba saja kaiju semut yang tadi berwarna merah mendadak berubah menjadi biru dan bangkit kembali dan membuat ketahanan kaiju-kaiju itu pun terhadap serangan meningkat dan membuat para pasukan divisi 1 kali ini semakin terdesak. Narumi melihat kaiju nomor 9 di hadapannya dan menyadari kehadiran kaiju nomor 9 ini langsung mengubah arah pertempuran. Sementara itu di tempat Kafka, regu tembak tadi sudah dihabisi oleh nomor 9 dan sambil berkata bahwa benih sudah disebar. Nomor 9 pun mengatakan kepada Kafka kalau ia akan menghabisinya dan mengambil kekuatan kaijunya. Kafka kali ini terdesak dengan serangan nomor 9. Lagi-lagi ia berubah tapi lagi-lagi gagal. Sementara di pusat komando, petinggi lainnya menyuruh Isao tetap diam di tempat karena ia tahu Isao akan ke tempat Kafka dengan menggunakan senjata numbers yang justru jika sering dipakai maka dapat memperpendek umur Isao. Terlihat kali ini kaiju nomor 9 benar-benar bersiap untuk menghabisi Kafka, namun tiba-tiba kepalanya dibelah oleh Kikoru yang tentu saja dengan gampang kembali menyatu. Kaiju nomor 9 lalu bertanya siapa Kikoru. Kikoru menjawab tidak perlu diingat karena ia akan menghabisinya hari ini. Nah, di tempat lain kaiju nomor 9 juga menghadapi Narumi. Narumi mengatakan kalau nomor 8 itu hanya perwira biasa dengan nada bercanda dan dia adalah seorang kapten. Nomor 9 lalu melancarkan serangan yang dengan mudah dihindari oleh Narumi. Nomor 9 lalu mengatakan pada Narumi apakah ia lebih kuat dari nomor 8. Mendengar ia dibanding-bandingkan dengan orang lain lagi soal kekuatan membuat Narumi lagi-lagi meradang. Narumi pun langsung menyerang nomor 9. Dari pusat komando, Isao tetap mengawasi semuanya dan membatin bahwa ini adalah ujian yang harus dihadapi oleh generasi berikutnya. Dan ya, episode 2 berakhir sampai di sini. By the way, gue nggak nyangka sih kalau nomor 9 ini bisa membelah diri ya. Agak repot sih ini. Tapi lebih gregetan lagi lihat Kafka yang nggak bisa berubah dari tadi. Oke lah, makasih sudah pantengin video ini dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa di breakdown episode mendatang.